Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disa Nuriski Sugiatna dari kelas 12 IPA 1. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya saya dapat membuat video ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Rita Sutario MPD selaku guru penguji. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan karya tulis yang berjudul Perbandingan Air Cucian Beras dan Air Biasa pada Pertumbuhan Tanaman Kacang Hijau. Alasan mengapa saya memilih judul tersebut adalah yang pertama, karena alat dan bahan penelitian sangat mudah untuk didapat. Yang kedua adalah karena pertumbuhan atau perkecambahan kacang hijau terbilang sangat cepat, sehingga saya dapat mengefektifkan waktu untuk membuat karya tulis ini. Alasan-alasan lain akan saya jelaskan lebih lanjut pada bagian pertama, yaitu latar belakang. Bertumbuh adalah salah satu ciri makhluk hidup. Pertumbuhan sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel secara irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Ada dua faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah segala pengaruh yang berasal dari luar tubuh suatu tanaman, seperti nutrisi, cahaya matahari, kelembaban, suhu, dan juga tanah. Sedangkan faktor internal adalah segala pengaruh yang berasal dari luar tubuh tanaman itu sendiri, diantaranya gen dan juga hormon. Seperti yang kita ketahui, sekarang ini banyak orang yang menggunakan sesuatu dan menghasilkan limbah. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik pada industri maupun domestik atau rumah tangga. Limbah yang paling banyak dihasilkan adalah limbah industri. Namun, limbah tersebut seringkali dibuang sembarangan. Tanpa kita sadari, limbah yang dibuang sembarangan akan berdampak buruk bagi kita semua. Tidak hanya itu saja, limbah rumah tangga juga akan sangat berbahaya apabila kita tidak mengelolanya dengan benar. Namun, ada beberapa limbah yang masih bisa kita manfaatkan. Salah satunya adalah limbah air cucian beras, di mana limbah air beras bisa menumbuhkan tanaman. Dalam pertumbuhan tanaman, air sangat diperlukan, karena jika tidak adanya air, suatu tanaman tidak dapat tumbuh. Penggunaan jenis air yang berbeda juga berpengaruh pada pertumbuhan. Oleh karena itu, pada karya tulis ini, saya ingin mengetahui perbandingan air cucian beras dan air biasa pada pertumbuhan tanaman kacang hijau. Adapun rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa saja kandungan air cucian beras, dan yang kedua, bagaimanakah pengaruh air cucian beras dan air biasa terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, kandungan air cucian beras. Air cucian beras mengandung 90% karbohidrat yang berupa pati, vitamin, mineral, dan protein. 80% protein beras disebut protein glutein. Kualitas protein glutein cenderung berupa zat lisin. Lisin sendiri merupakan asam amino esensial terbatas. Namun, beberapa literatur mengatakan bahwa air cucian beras mengandung 100% karbohidrat berjumlah tinggi yang akan membentuk suatu proses pembentukan suatu hormon tubuh yang berupa auksin, giberelin, dan alanin. Ketiga hormon tersebut memiliki tugas merangsang pertumbuhan pucuk daun dan mengangkat makanan ke sel-sel terpenting batang dan daun. Adapun kandungan unsur hara yang dimiliki oleh air cucian beras, yaitu yang pertama ada nitrogen sebanyak 70,55 ppm, yang kedua ada fosfor sebanyak
6,65 ppm. Yang ketiga ada kalium sebanyak 91,11 ppm. Yang keempat ada besi sebanyak 9,95 ppm. Yang kelima ada boron sebanyak 9,44 ppm. Yang keenam ada vitamin B sebanyak 205,44 ppm. Yang ketujuh ada vitamin K sebanyak 11,12 ppm. Dan yang terakhir adalah protein sebanyak 185,9 ppm. Zat lainnya yang terkandung dalam air cucian beras antara lain selulosa, hemiselulosa, gula, dan vitamin B1 sebanyak 70%, vitamin B3 sebanyak 90%, vitamin B6 sebanyak 50%, mineral mangan sebanyak 50%, mineral fosfor sebanyak 50%, dan yang terakhir zat besi sebanyak 60%. Vitamin B1 memiliki keunggulan dapat menstimulasi pertumbuhan akar atau mengurangi shock transpirasi pada tanaman. Menurut riset dari Advanced Nutrient mengatakan bahwa penambahan suplemen vitamin B termasuk dari air cucian beras memproduksi tanaman yang lebih kuat dan lebih tinggi dibandingkan tanaman yang tidak mendapatkan penambahan suplemen. Yang selanjutnya ada pengaruh air cucian beras dan air biasa pada pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau. Untuk mengetahui hal tersebut, saya melakukan penelitian atau eksperimen sebagai berikut. Yang pertama, ada alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu yang pertama ada cup atau wadah, yang kedua penggaris, yang ketiga tanah, yang keempat biji kacang hijau, yang kelima sendok, yang keenam air cucian beras, dan yang terakhir adalah air biasa. Selanjutnya ada cara kerja atau langkah kerja yang dilakukan. Pertama, rendam biji kacang hijau selama semalaman. Yang kedua, masukkan tanah ke dalam cup menggunakan sendok. Yang ketiga, beri label A dan label B pada cup atau wadah. Yang keempat, siram cup yang berlabel A menggunakan air biasa dan siram cup yang berlabel B menggunakan air cucian beras. Yang terakhir adalah mengamati dan menghitung pertumbuhan selama 6 hari. Setelah melakukan perlakuan tersebut selama 6 hari, saya memperoleh kesimpulan atau saya memperoleh data sebagai berikut. Dari data sebelumnya menunjukkan bahwa air biasa maupun air beras berpengaruh pada pertumbuhan tanaman kacang hijau. Akan tetapi, air biasa lebih berpengaruh, di mana tanaman kacang hijau yang disirami air biasa lebih tinggi dibandingkan kacang hijau yang disirami air beras. Hal tersebut disebabkan karena pada air biasa terjadinya osmosis, yaitu berpindahnya air dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi. Jenis air berupa bilasan beras termasuk larutan hipertonik, yaitu larutan yang berkonsentrasi tinggi, sehingga terjadinya peristiwa plasmolisis. Plasmolisis adalah suatu proses di mana sel kehilangan air ketika berada di dalam larutan hipertonik. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi atau eksperimen yang telah saya lakukan, saya menarik kesimpulan bahwa walaupun air cucian beras memiliki banyak manfaat, akan tetapi air cucian beras tidak begitu berpengaruh pada pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau. Pernyataan tersebut dinyatakan dalam hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tanaman kacang hijau yang disirami air beras menghasilkan hasil tertinggi setinggi 14 cm selama 6 hari. Sedangkan tanaman kacang hijau yang disirami air biasa memperoleh hasil tertinggi setinggi 21,9 cm selama 6 hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa tinggi tanaman kacang hijau yang disirami air biasa lebih tinggi dibandingkan tanaman kacang hijau yang disirami oleh air beras. Yang terakhir adalah saran. Saya menyarankan bahwa untuk menghasilkan tanaman kacang hijau yang baik, gunakan air biasa sebagai faktor eksternal, yang dimana air biasa memiliki konsentrasi sedang, sehingga tanaman tidak
kehilangan banyak air dan tumbuh lebih subur dan lebih baik. Yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.